Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Liri Hidayat, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat, gelombang kelima, angkatan 28, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume pembelajaran saya hari ini, yaitu materi manajemen ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau yang kita kenal sebagai PNS, dan yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang selalu kita sebut dengan P3K. Sebagai profesi ASN, kita harus memahami tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal dengan adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selain manajemen, konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan antara latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh seorang calon pegawai. Demikianlah resume yang dapat saya sampaikan pada materi manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.